Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Di markas besar Paviliun Fansiang, nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Suasana nampak tegang, bagaimanapun setelah kompetisi sekte berakhir, Si Oyan dan Mu Ying mundur dari sekte Fansiang. Hal ini menyebabkan banyak wajah orang nampak kusam. Orang-orang dari Istana Desolate kuno dan Wan Jianmen ada di sini. Perlindungan tingkat tinggi Paviliun Fansiang di atas domain surga terbakar. Zulao, Baiya dan sekelompok petinggi Paviliun Fansiang berkumpul nampaknya menunggu sesuatu. "Mengapa kami tidak melihat Master Fentian?" tanya dua pria kuat yang muncul. Di antara dua pria kuat, satu dengan pedang di punggungnya dan kendi yang tergantung di pinggangnya saat melirik ke arah Zulao dan bertanya, "Master Paviliun telah keluar dan belum kembali, jadi saya akan bertindak sebagai pemilik paviliun untuk saat ini," kata Zulao. Bajingan Raja Xuanling ini, mereka bekerja sama dengan klan alien, mereka harus dimusnahkan dari Xuantian ini secepatnya, kata pria kuat Molun. Raja Xuanling dengan terang-terangan ingin menguasai Xuantian. Apa dia pikir kita semua boneka yang hanya duduk diam, dasar bajingan, kata pria kekar Molin dengan marah. "Tuan Istana Boneka Molin, jangan tidak sabar, mari kita tunggu sampai semua orang ada di sini," kata seorang wanita seksi dengan malas. Di kejauhan wilayah gurun, nampak Si Oyan sedang duduk bersila. Pil Sengdan ini sungguh tidak mudah untuk disempurnakan. Gumam Si Oyan dengan getir melihat pil bundar di tangannya. Dengan majunya kekuatan jiwanya, keterampilan pemurnian obatnya tentu juga meningkat. "Segala sesuatu hampir siap, tinggal memurnikan api suci Sendan. Hanya saja aku tidak tahu sejauh mana kekuatanku bisa melonjak setelah menelan pil Sendan ini saat waktunya tiba," gumam Si Oyan dengan getir. Dia bangkit berdiri dan keluar dari ruangan. "Langkah selanjutnya adalah menghancurkan istana Xuanling," pikir Si Oyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Sementara itu di gurun, wajah Mu Ying yang tenang sekejap berubah saat melihat sosok di depannya yang memiliki tatapan kosong. "Kakak Yanci," gumam Mu Ying dengan suara rendah, kemarahan melonjak di wajahnya. "Bajingan Raja Xuanling, kau apakan kakakku? Lepaskan dia, kalau tidak akan kuhancurkan istana Xuanling," teriak Mu Ying dengan kekejaman melonjak di matanya. Raja Xuanling hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. "Kamu gadis, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kemampuan itu, lebih baik serahkan api sucimu, aku tidak menyakiti kakakmu," kata Xuanling tersenyum ringan sebelum menoleh ke arah Cailin. "Ratu Medusa, bagaimana dengan tawaranku? Apa kamu tertarik?" "Aku tidak tertarik. Raja Xuanling, jangan berpikir dengan membawa dua douxian, kau mampu menekanku," kata Cailin dengan dingin. Raja Xuanling hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. Dia melambaikan tangannya dan kabut merah melonjak sebelum berubah menjadi singgasana besar di belakangnya, lalu dia duduk dengan santai di atas singgasana besar itu. "Cepat atau lambat aku akan membawamu, kalian berdua, tangkap mereka berdua, jangan lukai siapapun," kata Raja Xuanling memerintahkan. "Baik," jawab Yanci dan Xuanchang bersamaan. Yanci maju dua langkah sebelum mengulurkan tangannya dan api merah pekat melonjak sebelum berubah menjadi tangan besar yang akan meraih Mu Ying. "Kakak Yanci, ini aku Mu Ying, adikmu, sadarlah," teriak Mu Ying sebelum mengayunkan tangannya dan tinju api merah melesat dan menghantam telapak tangan. Namun tinju Mu Ying sekejap meledak dan tangan raksasa terus meluncur ke arah Mu Ying. Namun sebelum tangan besar bisa meraih Mu Ying, sebuah cahaya bilah tajam 7 warna melesat dan menghantam tapak tangan hingga hancur. Cailin menarik tangannya dan menoleh ke Mu Ying. "Dia bukan lagi kakakmu, sebaiknya kamu melakukan sesuatu yang lebih berguna saat ini," kata Cailin. Cailin baru saja bertindak ketika Xuanchang mengayunkan tangannya dan jaring hitam raksasa meluncur ke arah Cailin. Dengan cepat Cailin mengayunkan cakarnya dan cahaya tajam 7 warna melesat dan menghantam jaring besar hingga hancur. Cahaya darah melintas di mata Yanci saat melihat serangannya dihancurkan. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh dari Mu Ying dengan tangannya yang akan meraih Mu Ying. Mu Ying diam sejenak mendengar kata Medusa sebelum pulih dan douci yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menghindari tangan Yanci.
Sedikit dengusan teredam keluar dari tenggorokan Yanqi saat segel di satu tangannya berubah sebelum menunjuk ke arah Mu Ying. Segera ruang di depannya nampak berubah ketika beberapa ular darah keluar dari celah spasial dan melesat ke arah Mu Ying. Mata Mu Ying sedikit menyipit saat melihat itu. Dia hanya bisa menahan serangan Yanqi dan tidak ingin melukainya. Dia jatuh ke dalam posisi yang sulit. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berubah ketika udara dingin membeku dan membentuk penjara es yang menutupi sekitarnya. Ular darah akhirnya tiba dan melilit penjara es. Namun pada akhirnya penjara es retak dan hancur. Tepat pada saat penjara es hancur, ledakan keras terdengar ketika pedang Medusa menghancurkan banyak tangan hitam. Saat berikutnya kabut hitam melonjak di langit sebelum berubah menjadi lonceng hitam raksasa yang meluncur ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa saat melihat itu. Cahaya 7 warna melesat keluar dari pedangnya dan menebas ke arah lonceng hingga hancur. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat itu. Kalian berdua, tidak bisakah lebih cepat? Kata Xuanling menjadi tidak sabar. Xuanchang mendengus dingin saat mendengar itu. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak bergetar ketika beberapa kelelawar hitam dengan tangan dan cakarnya yang panjang keluar dari celah spasial dan menyerbu ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya berubah ketika beberapa piton cahaya 7 warna melesat keluar dan menyerang kelompok kelelawar hitam. Sementara di medan pertarungan lain, suara gemuruh angin kencang terdengar ketika 2 tangan besar meluncur ke arah Mu Ying. Namun sebelum tangan besar itu bisa meraih Mu Ying, ruang di depan Mu Ying bergetar ketika naga es raksasa melesat dan menghantam 2 tangan besar hingga hancur. Di saat yang sama Cailin muncul di samping Mu Ying. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya berfluktuasi ketika piton perak raksasa 7 warna muncul di belakangnya. Saat berikutnya cahaya perak menyala di mata piton perak raksasa sebelum 2 pilar cahaya perak menyilaukan menembak ke arah Xuanchang. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat itu. Ini buruk, gumam Xuanling. 1 bola darah bercahaya tiba-tiba muncul di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat menyebabkan udara sekitarnya nampak mengeras ketika perisai darah muncul di depan Xuanchang tepat ketika pilar cahaya perak tiba dan menghantam perisai darah hingga menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi, membawa riak energi liar menyapu sekitarnya. Dimanapun pasir gurun yang dilewati semua tanah gurun di bawah nampak menjadi batu. Itu adalah salah satu kemampuan pamungkas Medusa. Mata Medusa yang membatu, musuh yang terkena, jika tidak terluka parah akan menjadi batu dalam waktu yang lama. Di sisi lain Medusa juga sedikit terkejut, dengan bisa menahan serangan mata Medusa membatu. Kemampuan itu jelas tidak biasa. Matanya sedikit menyipit saat melihat bola cahaya darah seukuran mata naga yang melayang di atas tangan Xuanling. Kalian berdua menyingkirlah, kata Xuanling memerintahkan Yanqi dan Xuanchang untuk kembali. Tubuh keduanya berkedip dan muncul di samping Xuanling. Ratu Medusa menyerahlah. Apa yang kamu lihat di tanganku ini adalah bola jiwa yang kukumpulkan dari ribuan jiwa ahli yang kuat. Kamu tidak akan mampu menanganinya. Ikutlah bersamaku dan kamu akan menikmati kesenangan bersamaku. Apa yang kamu katakan? Kata Raja Xuanling menatap Cailin dengan senyum tipis. Cailin mengerutkan keningnya, wajahnya sedikit kusam. Ia bisa merasakan aura energi menakutkan dari bola cahaya darah di depannya. Raja Xuanling, lepaskan kakakku, kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu, kata Mu Ying dengan dingin. Xuanling hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. Bagaimana Medusa, apa kamu tertarik dengan tawaranku? Tanya Xuanling dengan sikap tenang dan tersenyum. Sebaiknya kamu pergi dan cari orang lain, lebih baik kita bertarung, kata Cailin dengan acuh tak acuh. Sungguh wanita yang tidak mudah, tapi aku semakin suka, kata Xuanling dengan senyuman tipis. Dia melambaikan tangannya dan bola cahaya darah perlahan melayang di depannya. Saat berikutnya, Xuanling melafalkan mantra kuno dan ruang di sekitarnya segera berfluktuasi ketika kabut darah muncul dari segala arah akhirnya berubah menjadi iblis darah raksasa membawa aura energi menakutkan di depan tatapan Cailin dan Mu Ying yang tertegun.